Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Irwansyah. Baik, kali ini kita masih masuk di tema yang sama, yaitu tentang matematika. Tetapi untuk materi kali ini kita akan masuk ke bab persamaan kuadrat. So, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, klik tombol subscribe-nya, kemudian like, share, bagikan ke teman-teman agar video ini lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya juga. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke persamaan kuadrat, tetapi untuk materi ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang bentuk umum persamaan kuadrat, dan nanti akan lebih ditekankan pada bagaimana kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, baik menggunakan metode faktorisasi, metode melengkapi kuadrat sempurna, ataupun menggunakan quadratic equation atau rumus kuadrat. Baik, bagi teman-teman semua mungkin sudah tahu ya bentuknya persamaan kuadrat, ataupun ada yang belum tahu, maka saya akan jelaskan ini. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Ya, bentuk umumnya persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Sedangkan untuk a sendiri, a, b, c itu merupakan elemen bilangan real. Ya, ataupun A, B, A dan B itu sering kita sebut dengan koefisien, sedangkan x kuadrat dengan x ini kita biasa sering sebut adalah variabel, sedangkan yang c ini adalah namanya konstanta. Nah, jadi namanya persamaan itu pasti akan ada sama dengan, seperti itu. Ini untuk bentuk umumnya. Baik, kita langsung masuk ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode faktorisasi. Ya, mencari akar atau x1 dan x2 dengan metode, nah ini kita pakai metode faktorisasi. Baik, seperti contohnya seperti ini. Diberikan persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita kerjakan, mencari akar-akar penyelesaiannya x1 dan x2. Langkah untuk faktorisasi ini saya akan lebih mempermudah ya untuk mencarinya. Nah, kita lihat terlebih dahulu. X kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Langkah yang pertama kali kita buat adalah silakan kalian membuat kurung dulu 2. Ini langkah pertama. Kemudian kita meneruskan langkah yang kedua,
dari sini. X kuadrat itu, ya, ini yang pertama, X kuadrat itu adalah hasil perkalian antara X kali X, ya enggak? Jadi X kuadrat. Maka kita tulis X kuadrat adalah X kali X, atau X-nya di sini, dikurung satunya, X-nya di sini, depan, X kuadrat. Jadi dari situ didapat. Lebih bisa dimahami ya ini. Kemudian kita lanjut berikutnya. Sekarang langkah kedua, kita lihat di sininya. Ada dua angka ini, 7 dan 12. Nah, dari sini angka 7 ini di tengah-tengah, 12 di paling belakang, atau konstantanya 12. Nah, untuk mencari ini caranya, kalau di sini berapa titik-titik dikali berapa, nanti hasilnya 12. Maaf, ini 12 ya. Berapa dikali berapa, hasilnya nanti jadinya 12. Sedangkan yang angka di depan ini bukan dikali tapi ditambah. Berapa tambah berapa, hasilnya 7. Nah, berapa sama berapanya ini harus sama. Jadi angka berapa apabila dikali hasilnya 12, kalau ditambah hasilnya 7. Nah, sekarang kita jabarkan dulu angka 12-nya. 12 itu faktornya 1, 12, ya enggak, karena 1 kali 12 hasilnya 12. Terus 2 kali 6, kemudian 3 kali 4. Nah, hasil faktor ini manakah yang bisa memungkinkan apabila ditambah ataupun dikurang nanti hasilnya adalah 7? Apakah yang pertama ini yang pertama, ataukah yang kedua, ataukah yang ketiga? Ya, jawabannya yang ketiga ini. Karena apa? 3 kali 4 itu 12, 3 tambah 4 hasilnya 7, ya kan? Jadi di sini kita nanti bisa tulis 3, sini 4, sini 3, sini 4, ketemu. Maka 3 sama 4 ini kita tulis di sini, di belakang sendiri nih, 3, 4. Kemudian langkah berikutnya kita lihat tanda paling belakang sini. Ya, tanda paling belakang ini menunjukkan kedua tanda di dalam kurung ini sama. Entah positif-positif ataupun negatif-negatif. Ingat ya, kalau tanda di sini positif berarti tandanya sama. Kalau tandanya yang di belakang sini negatif, berarti otomatis tanda itu pasti berbeda. Entah sini positif negatif atau negatif positif. Karena di sini tandanya positif, maka sama, pasti nanti positif positif atau negatif negatif. Kemudian kita lihat tanda paling depan, 7. 7 ini positif, ya enggak? Berarti nilai yang paling besar itu positif. Anggap aja situ. Anggap aja seperti itu. Jadi positif ini berarti angka antara 3 dan 4 itu besar mana? Besar 4 ya. Maka yang positif di 4. Karena tandanya ini sama, ya kan? Karena tandanya ini sama, maka di sini juga 4. Nah, ini sudah kita faktorisasikan. Nah, karena ini tadi sama dengan 0, maka kita juga sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah dapat yang pertama dan yang kedua. Sekarang tinggal kita mencari X1 dan X2-nya. Caranya cukup mudah. Ini untuk yang pertama, X yang ini ya, dalam kurung X ditambah 3, kita sama dengan 0. Maka X, biar ini menjadi sama dengan, biar tinggal X saja, maka di sini 3 ini biar jadi 0 harus dikurangi dengan 3.
karena ruas kiri ini harus dikurangi dengan 3, maka ruas kanan ini juga 0 ini juga harus dikurangi 3 biar adil. Maka tinggal X 3 kurangi 3 0 ya, nggak usah kita tulis, sama dengan 0 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 3. Baik, ini untuk X1 nya. Sedangkan untuk X2 nya yang kedua ini, X ditambah 4 sama dengan 0. Maka biar 4 ini menjadi 0, maka kita harus kurangi dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ini juga dikurangi 4 biar adil. Maka X sama dengan negatif 4. Maka ketemulah X1 dan X2 nya. Selesai anak-anak semua. Baik, kita masuk ke contoh selanjutnya ya. Masih sama. Sekarang kita masuk ke contoh, masih kita faktorisasi ya. Faktorisasi. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, kita kerjakan lagi. Langkah pertama masih ingat ya teman-teman semua. Kita buat 2 kurung. X kuadrat itu dari X kali X, maka kita tulis X kali X. Kemudian kita lihat angka paling belakang ini 10, angka tengah itu 3. Maka kalau angka berapa kalau dikali 10, kalau ditambah hasilnya 3. Baik, 10 ini kita jabarkan, faktorkan dulu. 1 10 25, kemudian ada lagi, cukup ya. Nah, sekarang kita lihat faktor mana yang nomor 1 ini atau yang nomor 2 ini, yang apabila ditambah atau dikurang hasilnya bisa jadi 3. Hasilnya bisa menjadi 3 ditambah atau dikurang, yaitu faktor yang kedua. Karena apa? 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Seperti itu anak-anak semua. Maka kita tulis 2 sama 5 di sini. Kemudian kalau sudah kita mengisi ini, tinggal kita menaruh tanda. Nah, kita lihat soal lagi. Untuk tanda paling belakang ini, masih ingat ya teman-teman semua ya, tanda paling belakang ini menunjukkan kesamaan atau beda ya. Kalau positif itu tandanya kedua tanda ini sama, kalau negatif tandanya berbeda. Nah, ini tandanya karena negatif maka jelas berbeda. Berbeda itu gimana? Entah itu nanti sini positif, sini negatif, ataupun sini negatif, sini positif. Tergantung lihat kita tandanya di sini. Tanda di angka 3 ini adalah negatif. Maka yang paling besar itu tandanya adalah negatif. 2 sama 5 besar mana? 5 ya, berarti di sininya negatif. Karena ini tandanya berbeda. Kalau tadi beda itu positif negatif atau negatif positif, di sini negatif berarti di sininya positif. Nah, udah terbentuk ini anak-anak semua faktornya. Karena dia sama dengan 0, maka tinggal kita cari kelanjutannya, akar-akar penyelesaiannya, X1 dan X2 nya. Ini ya, X1 sama X2 nya nanti kita cari. Caranya X plus 2 untuk kurung yang depan ini dulu kita sama dengan 0. Kemudian biar 2 nya hilang, kita harus apakan? Harus dikurangi dengan 2. Maka X ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ini karena dia dikurangi 2, maka di ruas ini juga dikurangi 2 biar adil. X 2 dikurangi 2 habis sama dengan
0 kurangi 2 negatif 2. Ketemulah X1 nya adalah negatif 2. Sekarang kita cari X2 nya dari kurung ini. X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah 5 ini biar 0, apakah dikurangi 5? Kalau nanti min 5 dikurangi 5 ya jadinya utang 5.000 utang lagi 5.000, bukannya habis malah utangnya tambah. Berarti biar jadi 0, karena dia negatif, biar jadi 0 maka kita harus tambah dengan 5 biar utang 5.000 dibayar 5.000, hasilnya tidak punya utang. Sama seperti itu. Nah, karena ini ditambah 5, maka di sini ruas kanan juga harus ditambah 5 biar adil. Maka X, karena ini hasilnya 0, tinggal sama dengan 0 tambah 5, 5. Ketemulah X2 nya sama dengan 5. Selesai anak-anak semua. Baik anak-anak semua, untuk video kali ini kita sampai di metode faktorisasi untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat, dan video berikutnya silakan ditunggu untuk bagaimana cara kita untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan melengkapi kuadrat sempurna dan menggunakan quadratic equation atau rumus kuadrat. Baik anak-anak semua, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, walaupun hanya sedikit, tetapi semoga juga bisa bermanfaat dan bisa kalian ambil ilmunya dan dipermudah dalam mengerjakan faktorisasi untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat. Baik, dari saya Ferry Irwansyah undur diri. Pokoknya jangan lupa kalian klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bagikan video ini seluas-luasnya supaya ini juga bermanfaat buat teman-teman kalian secara luas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.